Tapi di luar itu juga, saya tadi sempat ngulik-ngulik juga informasi nih sebelum ketemu Gede Bagus sendiri. Banyak juga ternyata penyanyi atau musisi bahkan yang tanpa ikut ajang pencarian bakat mereka bisa juga muncul. Contohnya kayak GAC. Betul. Ya memang munculnya dari media sosial YouTube waktu itu membuat video klip segala macamnya. Artinya sebenarnya perpaduan antara media sosial dengan ajang ini, andai kata seperti kondisi sekarang ya, ini sangat bagus ya sebetulnya. Benar. Makanya saya bilang seniman yang cerdas di era masa kini adalah seniman yang beradaptasi dengan era digital. Kalau saya mau bilang, saya bicara soal seniman ya, tidak cuma musisi saja, artis-artis bahkan seperti pelukis sekalipun, penyair, ketika mereka memanfaatkan era digital ini, mereka akan bisa beradaptasi dan berkompetisi ya secara global nih. Ini ngomongnya kalau kita ngomong dunia digital nggak cuma sama orang daerah aja, kita berkompetisi secara global sama orang di seluruh dunia yang bisa mengakses itu. Makanya kalau zaman sekarang mungkin bahkan penyanyi dalam kompetisi nasional yang sudah di bawah televisi saja masih sangat bergantung dengan sosial media. Bagaimana penyebarannya, bagaimana mereka memasarkan program ini nih dan memperkenalkan si orang-orang baru ini. Jadi nggak menutup kemungkinan sekali ada orang yang terkenal lewat platform Instagram, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat TikTok bahkan gitu. Dan mereka kalau bisa dibilang artis nggak? Ya mereka sudah paham di ranah mereka masing-masing di platform mereka. Cuman mungkin nanti ketahuannya ketika kita ketemu secara langsung misalnya. Karena kalau di dunia digital saja ya kembali lagi ke jam terbang tadi beli ya. Mereka jam terbang tampil di depan kamera beda sama jam terbang tampil di depan ratusan ribu orang kan. Itu mungkin nanti kelas senimannya mungkin ya. Tapi kalau kita bilang ngomongin soal peluang, semua orang punya peluang yang sama dengan ada media sosial tadi. Betul banget. Jadi sobat podcast ini kita bisa pelajari. Jadi memadukan antara kemampuan bakat kita saat ini. Kita mungkin pernah saya sebutkan juga di episode podcast sebelumnya bahwa dengan media sosial kita jadikan buat belajar dulu. Betul. Berkembang ketika ada peluang untuk tampil di media mainstream katakanlah demikian. Nah, di sini kita tunjukkan gitu. Mungkin butuh adaptasinya ya itu tadi. Mental kita grogi nggak? Karena antara kamera kita mungkin di rumah sama dengan di panggung itu akan berbeda sekali suasana, apalagi di Padang misalkan di sana dalam satu panggung acara televisi itu kan tidak 5 orang, mungkin lebih. Yang di atas lihat, studio ruang kontrol lihat, ruang di bawah lihat lagi gitu ya. Ini menjadi pelajaran juga. Wah, ini banyak belajar nih jadi. Pelajaran besar. Jadi ya semua seniman sih harus beradaptasi sama digital ini. Nah, kalau demikian ini kan juga bagian dari adaptasi juga dalam kondisi sekarang. Tadi Gede Bagus bilang bahwa kita masih adaptasi dalam kondisi pandemi. Gimana caranya? Oke lah kita nyanyi nih, tapi bukan lagi lewat media mainstream gitu. Atau misalkan lewat media mainstream tapi tidak secara offline, tidak secara konvensional. Itu kebalikannya sekarang. Gimana? Jadi orang yang berangkat dari dunia digital, yang tenarnya dari platform-platform digital, malah semakin sekarang ini udah makanan saya sehari-hari. Iya kan? Orang yang biasa dari media mainstream atau konvensional tadi yang beradaptasinya nggak besar nih. Saya biasa manggung kayak saya sempat ngobrol sama teman-teman Lolot ya. Lolot biasa minimal mereka sekali manggung tuh ratusan ribu ya. Ratusan ribu yang nonton. Bali Rockers fans itu besar sekali. Sekarang harus tampil secara virtual di depan green screen, di depan kamera, pasti ada sesuatu yang berbeda begitu berbeda banget buat butuh mereka. Adaptasi lah istilahnya. Cuman ini juga masa pandemi ini membuktikan bahwa kita semua mau tidak mau ya, mungkin bahasanya sekarang udah mau tidak mau kalau mau eksis ya harus beradaptasi sama digital. Karena kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak bisa menjaga eksistensi kita. Dan kreativitas kita yang ditantang nih sekarang. Jadi gimana tetap kreatif di zaman yang segala sesuatu itu serba cepat, terus mungkin sekarang online sangat perannya besar, ngambil peran yang sangat besar. Lalu kita tetap kreatif. Nah, kalau saya lihat teman-teman banyak di sini mungkin bahasanya
sekarang teman-teman tuh banyak punya waktu nih. Ya, kita lebih punya waktu ketika kita tidak yang biasanya manggung sebulan 10 kali, sekarang mungkin 3 kali, 4 kali. Jadi kita punya banyak waktu. Ada karakter teman-teman yang menggunakan waktu itu untuk berkarya. Jadi berkarya baru ya. Jadi mungkin yang lama udah nggak rilis album baru atau lagu baru, akhirnya dia buat baru dan mereka lempar ke YouTube dan YouTube juga konsumsinya banyak sekali gitu. Dan orang-orang juga nontonnya sekarang udah udah lewat YouTube aja deh gitu. Dan di satu sisi ada orang-orang yang menggunakan waktu itu untuk belajar. Jadi kayak mereka belajar wah ntar pandemi lewat apa nih yang akan terjadi ya. Jadi kayak mereka lebih belajar prediksi juga. Dan mungkin ada yang belajar yang sebelumnya tidak bisa mengoperasikan rekaman, akhirnya sekarang bisa. Jadi yang sebelumnya nyewa studio ratusan ribu sampai jutaan, sekarang udah bisa di rumah aja. Jadi kalau kemarin sempat ngobrol sama Gus Tejo tuh, Gus Tejo biasanya rekamannya nyewa studio dan sama ada operatornya lah. Sekarang beliau sudah beli alat sendiri untuk nge-record di rumah. Jadi belajar lagi hal baru ya. Benar, hal baru dan banyak teman-teman yang bisa punya soft skill baru ya di masa-masa pandemi ini dan itu positif sekali. Nah, kalau Gede Bagus sendiri gimana nih? Karena saya lihat sebelum saya kita ngobrol nih. Ya, saya lihat, saya baru tahu loh. Saya baru tahu nih. Wah, ternyata Gede Bagus nyiptain lagu banyak juga ya. Saya bilang gitu. Nah, itu gimana? Sampai taruh di platform seperti YouTube seperti itu. Spotify juga. Kalau saya yang sebagai songwriter itu kan memang basic sebelum bernyanyi ya. Jadi kayak kalau sekarang tuh saya lebih kembangkan ke gini Bli. Jadi saya balik ke Bali itu 2018 akhir. Berarti selama ini di ibu kota? Sempat di Jakarta dan sempat di luar negeri juga. Jadi saya sempat di Australia dan di Eropa pada saat itu. Untuk ya belajar juga, cari ilmu juga, cari pengalaman kan. Cuman di 2017 itu tahun baru kan 2018 saya mikir tuh pada saat itu saya ingin pulang tapi saya ingin memberikan kontribusi buat daerah saya gitu. Jadi saya terutama pada saat di Australia dan di Eropa saya ngelihat suatu hal yang jauh lebih maju daripada di Indonesia, di Bali juga kan. Jadi kenapa ini nggak bisa kita lakukan di daerah saya gitu. Akhirnya ya udah 2018 pulang ke Bali, tapi cita-citanya udah beda nih Beli, maksudnya saya pengen memberi kontribusi ketika saya sudah dapat banyak pengalaman di musik. Jadi saya berterima kasih dan bersyukur sekali bisa main musik ya. Dari musik saya kenal banyak orang, saya punya banyak teman, saya dapat penghasilan juga yang bisa menghidupi saya sampai saat ini. Jadi giliran apa yang saya bisa kasih buat musik gitu. Jadi kontribusi apa yang saya bisa kasih buat musik terutama di daerah saya. Jadi 2018 itu pulang saya coba buat satu komunitas namanya Bali Open Mic. Nah, kalau di Indonesia ternyata pada saat itu open mic itu erat kaitannya sama stand up comedy. Open mic. Ya benar. Sebenarnya saya lihat di sumber referensinya dan di sejarahnya open mic itu dari Amerika itu adalah ketika ada satu bar atau pub yang menyediakan satu panggung beserta equipmentnya dengan mic-nya, dipersilakan untuk orang-orang yang ingin promosikan karyanya. Seniman panggung ya, seperti penyanyi, terus termasuk komedian tadi, terus mungkin performer lain ya, dia yang di atas panggung apapun ya. Akhirnya saya buat itu Bali Open Mic dan saya lebih aware dan concern sama musisi-musisi baru di Bali. Karena di Bali itu musisinya segudang. Semuanya bisa main musik rata-rata ya. Tapi yang anak-anak baru ini mereka belum bisa mendapatkan bagusnya di Bali itu kan hampir di setiap tempat tuh sudah ada live entertainment-nya. Kadang di setiap cafe pasti ada aja live musiknya. Cuman untuk anak-anak yang baru belajar ini gimana caranya biar mereka bisa dapat jam terbang, pengalaman tampil di depan orang banyak walaupun mereka masih amatir. Nah, jadi itu visi saya buat Bali Open Mic dan komunitas itu berkembang dan sampai sekarang masih dan itu kayak dari sana saya lihat ternyata mungkin kontribusi saya ini di generasi mudanya Beli. Ya lalu setelah pulang saya ngajak beberapa teman-teman untuk membuat Anugerah Musik Bali. Nah itu juga kontribusi untuk kita lebih
memeriahkan industri musik Bali supaya lebih semarak, jadi lebih ada apresiasinya. Berarti mulai di IMB ini, Anugerah Musik Bali ini, AMB AMB ini sejak tahun berapa jadinya? Direncanakan tahun 2018 dan kita eksekusi di 2019. Ya. Setahun sebelum pandemi ya. Betul. Jadi itu kayak kita pengen ada penghargaan dan juga musik gathering terbesar di Bali. Jadi penyanyi berbahasa Balinya, penyanyi non bahasa Bali ngumpul semua, pencipta lagunya beli supaya ada apresiasi. Mungkin yang selama ini di Bali pencipta lagu selalu di belakang layar nih. Mungkin bukan di belakang layar lagi, di belakang dah. Jadi padahal mereka itu perannya besar sekali. Arranger, benar. Seperti De Arte, Brisile, terus Lala Maranda, Alien Child kemarin kan. Jadi mereka tuh orang-orang penting di industri ini. Bahkan seperti kayak para sound engineer ya, lalu para pembuat festival nih. Mereka tuh orang-orang penting untuk ekosistem industri musiknya gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, musik itu bukan cuman orang di belakang mikrofon atau orang yang pegang mikrofon aja, bukan orang di belakang drum aja yang main drum atau di atas panggung deh, yang tampil begitu. Enggak. Musik itu luas sekali dan di luar negeri mereka sangat menyadari dan mengapresiasi itu. Mungkin di Jakarta juga seperti itu. Jadi sound engineer-nya mereka punya fans tersendiri lah bilangnya. Ya, jadi songwriter-nya ada fans tersendiri gitu. Jadi itu yang harus kita apresiasi di sini. Mungkin kalau dalam arti ini dalam perfilman ya. Kalau kan orang kan bilang kalau filmnya ini digarap sama ini. Gue nonton deh walaupun dia nggak main. Betul. Jadi semacam itu beli. Misalnya kayak sebuah film dari siapa, Hanung Bramantyo misalnya. Timnya Hanung kan banyak sekali gitu. DOP-nya siapa, terus sutradara, terus produsernya siapa. Jadi kadang-kadang orang hanya melihat karena sudah ngefans sama Hanung misalkan mungkin kalau filmnya Hanung gue nonton deh. Iya, benar. Padahal di sana kan ada kolaborasi besar. Makanya di sini juga sedangkan di musik mungkin kalau ciptaan ini mungkin orang nggak merhatiin gitu penyanyinya siapa gitu. Widi Widiana nih. Kalau di Bali yang ciptain lagu Widi Widiana itu banyak sekali gitu. Makanya kita pengen ada apresiasi itu. Dan ketika orang dihargai asal dengan karyanya, karyanya dihargai, terus diapresiasi, terus dipublikasikan juga, publikasi itu juga penting. Hal kecil tapi nyentuh di hati orang gitu. Jadi mereka kan lebih termotivasi buat berkarya. Jadi itu salah satunya buat kita regenerasi untuk supaya ada balawan-balawan selanjutnya, supaya ada Dewa Bujana selanjutnya. Terus siapa lagi? Suta Avi atau bahkan supaya ada Beli Arya selanjutnya. Jadi nggak bisa mentok di sini aja. Jadi kita sekarang mengagungkan sekarang Superman is Dead yang terbaik di Bali, Navikula terbaik di Bali. Harus ada berikutnya siapa. Supaya generasi kita tuh bisa nikmatin dan punya lokal pride itu loh. Jadi ada local wisdomnya nih. Ini kita berangkat dari Bali yang harus kita support, yang harus kita banggakan, kita perkenalkan ke orang. Kembali lagi karena sekarang kan dunia udah digital, persaingannya global. Jadi gimana kita mengemas satu produk yang muncul dari daerah kita ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibanggakan bareng-bareng gitu. Makanya AMB ini Astungkara 2022 ini akan jadi yang keempat. Sudah yang keempat nih? Sudah yang keempat. Berarti selama pandemi sebelumnya 2020-2021 2019 kita jalan offline, 2020 kita offline, 2021 kita baru virtual karena tidak memungkinkan untuk mengadakan offline. Karena kondisinya saat itu. Karena sebenarnya offline itu kan asiknya musik gathering ya. Kita gathering nih. Ketemu akhirnya ternyata lagu ini yang ciptain bapak ini. Akhirnya kita ketemu bareng-bareng. Itu sih poin besar. Ambience-nya juga dapat guys lah gitu ya. Dan kita kayak ada red carpetnya jadi kan kita appreciate total. Makanya ada satu media Jakarta yang bilang Bali sudah punya Grammy Award-nya sendiri nih. Jadi dan ini terbukti Bali menjadi barometer musik Indonesia yang baru setelah Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Jadi kayak kita nih ini bahaya nih. Jadi mulai diperhitungkan lah gitu. Sangat diperhitungkan. Makanya potensi-potensi ini yang saya harap banyak teman-teman yang mau kasih kontribusi juga. Nah, cuman ketika kita mungkin ada satu note nih ya. Tantangannya buat teman-teman yang pengen memberikan kontribusi atau pengen buat sesuatu yang berbeda itu mentalnya harus kuat juga karena kita akan dihadapkan sama satu sistem yang sudah gimana ya, yang agak beku mungkin ya. Jadi
ada satu sistem yang orang sudah sangat terbiasa dan dengan zona di situ, zona nyamannya orang itu mungkin zona nyaman seniman di Bali itu sudah ada pakemnya gitu. Dan ketika ada satu terobosan baru itu mereka seringkali agak kaget dan apa ya, mengunderestimate itu ya. Jadi kalau saya dan teman-teman di AMB, wah udah banyak banget yang nyiku, bukan nyiku lagi ya, udah digetok, baru mau muncul juga udah digetok gitu. Cuman ya akhirnya konsistensi itu yang menjawab. Ya walaupun teman-teman bilang kita akan establish ketika kita melewati 5 tahun pertama kita gitu kan. Kita kan belum 5 tahun nih. Belum, yang keempat ya, yang baru yang keempat. Terus kalau tahun ini sendiri akan berlangsung? Tahun ini jadi kita sih mengikuti kebijakan pemerintah ya. So far sih masih ingin konvensional. Ya, jadi artinya konvensional yang offline nih. Offline, betul banget ya. Jadi kita sebisa mungkin supaya ada temu sapanya teman-teman dan juga kita tetap semua sesuai protokol kesehatan. Tapi at least pertemuan itu bisa jadi motivasi baru buat teman-teman berkarya ke depannya untuk 1 tahun ke depan gitu. Jadi ini yang difokuskan bagus saat ini. Ini menjadi salah satu fokusnya. Ya ini setiap tahun memang ngambil fokus yang sangat besar. Kalau saya kan kalau dari pribadi sendiri tetap nulis, tetap artinya berkarya untuk lagunya sendiri tetap ada. Kalau ya mungkin itu yang agak tersisih ya sedikit ya. Kalau nulisnya masih, kita nyiptain lagunya masih, cuman untuk produksi sendiri misalnya kayak saya ngeluarin single baru itu saya belum kesana untuk tahun ini ya. Dan di luar musik sebenarnya kan saya suka entrepreneur banget, saya suka berwirausaha gitu dan nyoba explore sesuatu yang baru gitu. Itu juga tantangan buat diri saya sih sendiri belajar ya. Karena ketika kita terlalu suka menantang dan mengeksplor diri, kadang kita banyak orang sih bilang wah kamu tidak pernah fokus sama satu hal gitu. Padahal kalau saya terbiasa dengan multitasking kerja ya, jadi saya bisa mengerjakan satu hal dan bisa belajar hal yang lain gitu. Jadi saya terbiasa dengan itu. Cuman mungkin beberapa orang, terutama orang terdekat bilang, bean gak ini, coba deh gitu. Cuman saya tahu diri saya masih mampu ketika ada satu hal yang saya harus pelajari dan ada satu hal yang harus saya tanggung jawabkan, kerjakan gitu. Jadi AMB ini setiap tahunnya ngambil fokus yang paling besar juga dari bagus. Kalau dibilang paling besar enggak juga ya, karena kita berkolaborasi dengan banyak pihak gitu. Makanya saya juga bilang teman-teman untuk menjaga eksistensi salah satunya adalah berkolaborasi. Kita ngomongin eksistensi itu bukan satu hal yang narsistik ya. Kita pengen eksis biar walaupun udah tua nih ya, kayak saya misalnya. Wah, nih artis lama nih X Factor tahun 2013 jadi 2022 udah 9 tahun lah. 9 tahun lalu gitu kan. Udah 9 tahun itu udah termasuk tua, cuman kita menjaga eksistensi itu di industrinya beli. Jadi kita nggak cuman menjaga eksistensi depan kamera dengan karya-karya baru kita, tapi kerjaan kita ini ternyata bermanfaat buat generasi muda. Kalau saya sih lebih ke situ. Jadi kerjaan saya ini saya persiapkan supaya teman-teman generasi muda ini nanti misalnya kayak sekarang dengan adanya Anugerah Musik Bali memotivasi teman-teman baru untuk berkarya, bikin album, buat band atau yang awalnya mungkin gengsi nyanyi lagu Bali nih, lagu Bali itu enggak tipe saya, tapi ternyata industri ini menunjukkan lagu berbahasa Bali itu penikmatnya besar sekali. Diakui sama teman-teman di luar Bali ya. Dan itu salah satu video musik berbahasa Bali tembus sampai belasan juta views. Ya, dan teman-teman satu persatu sudah dapat YouTube Play Button, kayak Silver Play Button, yang mungkin udah ada yang menuju 1 juta subscriber ya. Kalau kita perhatikan, jadi ini bukan hal yang dianggap remeh lagi. Makanya teman-teman kalau semuanya itu bisa dikirim. Misalnya kalian pengen nyoba ranah berbahasa Bali, cobalah explore diri kalian. Ini juga otomatis AMB ini, Anugerah Musik Bali ini sekaligus juga memberikan semacam edukasi juga dong bagi para penyanyi atau musisi muda-muda yang lain yang generasi berikutnya. Bener. Oh, menyanyi yang benar tuh gimana?
Karena kan untuk menuju ke sana ada penilaian dong. Betul. Karena nggak asal-asal, sehingga nggak, maaf ya dalam tanda kutip, ini juga menjaga kualitas gitu dari para penyanyi lagu Bali, katakanlah demikian. Nggak asal-asal campur-campur atau bagaimana, ada hal-hal yang harus saya perbaiki gitu ya. Bisa juga begitu ya. Begitu Bang. Jadi malam puncaknya adalah di penghargaan musik ini. Cuman kita dalam 1 tahun tuh selalu ada programnya. Nah, program-program ini salah satunya yang edukatif dan informatif. Informatif, kita ngasih tahu ke teman-teman, wah ini ada artis baru yang patut diperkenalkan atau patut didengarkan lah karyanya. Nah, yang edukatifnya kita sering buat kayak seminar atau kita workshop bareng bagaimana cara mengelola karya musik kamu buat para pencipta lagu, bagaimana menjaga hak cipta kamu. Kan sekarang banyak kasus royalti ya. Jadi ini royaltinya kemana ini kalau kita cover lagu ini gitu. Jadi edukasinya kita kasih setiap tahun itu banyak banget program yang kita buat. Dan bener Bli, salah satu yang misalnya yang masuk ke dalam nominasi, kita kan nominasinya setiap tahun tuh bisa ada sampai 29 penghargaan ya, jadi banyak banget ya. Termasuk misalnya kayak pencipta lagu anak-anak terbaik, jadi penyanyi anak-anak terbaik, terus penata musik rekaman terbaik ya. Jadi mereka akan melihat orang-orang yang masuk sebagai nominator di setiap tahunnya ini sebagai role modelnya mereka. Mereka masuk nominasi nih, coba kita lihat kerjaannya yuk, pasti gitu kan. Ternyata lagu ini yang disukai, dan kita bukan hanya menilai berdasarkan berdasarkan kriteria tim penilai AMB aja, enggak, kita lempar ke publik juga. Jadi yang paling nggak bisa bohong itu adalah penilaian publik deh. Kalau lagu kita bagus atau enggak itu nggak bisa didengar sama kuping musisi aja, harus didengar sama masyarakat. Ketika viewsnya banyak, itu lagu yang baik. Walaupun kita musisi itu kadang kok lagunya padahal biasa banget ya, maksudnya chordnya gampang banget, tapi itu ternyata yang disukai masyarakat. Dan masyarakat adalah juri yang paling besar kalau menurut saya ya, karena dia yang ranah komersialitasnya itu ya mereka yang menilai. Benar nih. Artinya tetap ada penilaian seperti itu. Kita juga penilaian kan menentukan nominasi, ada masyarakat, ada dari internalnya sendiri, dan bahkan ada workshop yang memberikan edukasi. Jadi secara nggak langsung standar yang sebenarnya seni kan nggak ada standar ya, tapi standar itu jadi teman-teman bisa lihat, terutama yang teman-teman yang baru nih, berarti berkarya itu selain benar-benar dari rasa, dari hati, kita delivernya juga harus bagus. Nah, bagus itu dibantu dengan misalnya audio yang bagus, kemasan video yang baik. Nah, baik itu ya rinciannya banyak kan ya. Ya, jadi baik itu juga seperti apa? Apakah misalnya jalan ceritanya biar paling bisa bikin orang relate kan ketika kita nonton, "Waduh, gila gua banget nih." Kalau udah sampai itu udah berhasil sekali kalian buat sebuah karya kan gitu. Tapi jangan menjadi puas diri. Perfeksionis juga. Jadi kadang ada orang yang mau berkarya tuh, belum bagus, jangan dulu dikeluarin. Itu bisa sambil jalan. Kita belajar sambil dengan pengalaman. Jadi karya pertama kita udah rilis, ternyata komen netizen gini nih. Netizen julid kan pasti ada aja. Terlalu jujur ada gitu. Jadi ini kurang gini nih. Jadi itu kita pakai pelajaran untuk ke karya berikutnya. Evaluasi begitu ya. Betul. Dan saya pikir kalau melihat ceritanya dari Bagus nih, waduh, ini benar-benar sebuah AMB ini menjadi sebuah pekerjaan besar gitu ya. Karena prosesnya ini jadi satu-satu. Perjalanannya panjang. Cuman Bagus menariknya bisa multitasking nih, tetap mau belajar hal yang baru, wirausaha tadi. Wah, ini sibuk juga ya ternyata gede Bagusnya sobatnya. Tapi musik itu kan tapi waktu keluarga saya sedikit tanya nih, keganggu nggak sih dengan kesibukan keluarga? Mungkin mereka sudah terbiasa ya. Udah siap ya dengan risiko. Jadi orang gede Bagus gitu ya. Orang kalau nggak kerja kita kayak orang bego, jadi maksudnya, kayak ada yang kurang, kayak orang sakau gitu ketika nggak kerja. Cuman istri saya, pasangan saya juga sudah melihat saya atau mengenal saya dengan sebagai pribadi yang seperti ini. Jadi ketika udah bersama itu ya nggak kaget lah ya, nggak bisa kayak
nggak nerima di tengah jalan itu ketika dari awal dikenalnya udah orang yang seperti ini. Oke, hari ini sudah mengenal baik, sudah siap dengan segala risiko kesibukannya Gede Bagus. Oke, makasih banyak loh Gede Bagus untuk obrolannya di podcast Era Rumpi. Semoga bisa bermanfaat ya buat orang-orang yang dengar. Ya, terutama bagi orang-orang yang ingin berkarya di bidang musik nih. Hari ini bisa mendapatkan bukan petua ya. sharing pengalaman yang menarik sekali. Ya, based on real experience. Bener, itu dia. Pengalaman langsung dari seorang Gede Bagus yang sudah 3 kompetisi lagi tadi. Kemudian setelah itu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan sehingga tetap bisa berkarya, eksistensi karena dalam dunia hiburan sekali lagi yang harus tetap dijaga. Sekali lagi Gede Bagus, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Dan Sobat Podcast jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di episode yang lainnya.